Baik, selamat pagi sahabat. Apa kabar Anda yang saat ini sedang mendengarkan dan juga menyimak suara Sidoarjo ya? Untuk pagi hari ini kita akan berbincang-bincang juga dengan sahabat-sahabat dari Bar Action Coach. Tentunya seperti biasa pada Kamis pagi kita dalam program Business Talk. Dan untuk sahabat yang saat ini sedang mendengarkan juga atau menyaksikan lewat suara Sidoarjo Live, ini kita juga saat ini disiarkan di tiga lembaga penyiaran publik lokal kabupaten kota di Jawa Timur. Ada RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Ada juga Ersal Nganjuk ya di FM 105,3. Jadi untuk pagi hari ini lebih tepatnya saya akan memanggil Anda dengan sebutan Sahabat Jawa Timur. Untuk pagi hari ini kita juga sudah tersambung dengan Mbak Diah Widiatmoko. Mbak Diah Widiatmoko ini merupakan salah satu trainer dari Bara Coaching ya. Dan pada pagi hari ini yang kita bahas adalah jalan baru dalam bisnis. Cocok sekali untuk kondisi seperti ini ya. Jalan baru dalam bisnis ini biasanya juga menjadi perbincangan. Ini jalan baru ini apakah harus berganti bisnis atau mungkin tetap tapi dengan metode-metode yang baru. Nah, untuk saat ini kita sapa terlebih dahulu Mbak Diah Widiatmoko. Selamat pagi Mbak Diah. Pagi Mas Billy, pagi semuanya. Nah, ini Mbak Dia, kita pada pagi hari ini juga disiarkan di tiga lembaga penyiaran publik lokal, Kabupaten Kota di Jawa Hmm, Timur. Jadi manggilnya bukan sahabat suara Sidoarjo ya, sahabat Jawa Timur untuk pagi hari ini. oke. Sahabat Jawa Timur ya, karena kan udah menjangkau Jawa Timur ya Mas Billy. Betul juga. Nanti insya Allah juga nambah ya, bukan hanya tiga lembaga penyiaran publik lokal ini untuk pagi hari ini. Kemudian untuk perbincangan kita adalah jalan baru dalam bisnis. Mm-mm. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan di awal eh, kebersamaan. Jalan baru ini seperti apa sih maksudnya Mbak dalam bisnis? Karena kan dalam masa-masa pandemi seperti ini juga kan banyak orang yang mencari cara-cara baru ya. Ini jalan baru dalam bisnis ini maksudnya buka bisnis baru atau mungkin bisnis yang lama ini eh, dengan metode yang baru. Atau seperti apa Mbak? Apakah diperlukan juga jalan baru dalam bisnis ini apabila jalan lama masih baik-baik saja begitu? Jadi gini, jalan baru dalam bisnis kita ngomongin karena eranya sudah berbeda ya Mas ya. Dalam waktu 5-6 bulan aja sudah luar biasa. Banyak yang bilang mau jalan baru dalam bisnis, mau mempertahankan konsumen yang lama aja saya masih susah kan kayak gitu. Nah, tapi konsumen kita itu sekarang sudah terbiasa dengan sesuatu yang baru. Dimulai dari kan kayak new normal, next normal, kemudian apa yang baru. Jadi orang-orang itu lebih suka kalau misalnya, wah ini apa ya sesuatu yang baru dari Anda. Bukan produk Anda yang baru, tapi cara penyampaiannya mungkin yang baru, cara menikmatinya yang baru, memberikan value-nya kepada konsumen yang baru kayak gitu sih Mas Billy. Jadi apakah jalan baru ini dipakai kalau misalnya jalan lamanya masih berfungsi dengan baik? Jalan lama berfungsi dengan baik, jalankan. Jalan baru ini hanya kalau misalnya Anda tidak menemukan gimana ya caranya sekarang ini ya, gimana caranya sekarang ini ya. Better, jadi lebih baik kalau Anda punya jalan lama yang sudah dijalankan, tapi Anda juga brainstorming atau memiliki nih saya punya sesuatu yang baru nih untuk konsumen kayak gitu sih Mas Billy. Betul, ini berarti ibaratnya seperti plan A, plan B begitu ya mungkin. Betul betul. Jadi bukan bukan ke bukan plan A, plan B ya. Jadi lebih ke arah menunjukkan, kalau dulu kan, kalau Coach Humphrey bilang kan kalau zaman yang kemarin sebelum pandemik, kebutuhan konsumenmu itu apa, kemudian kita kasih value ke situ, kita bisa menyelesaikan permasalahan konsumen Anda, itu adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk long term kayak gitu ya kan. Nah, saat ini fokusnya sekarang kalau Coach Humphrey itu lebih ke arah menunjukkan oh ini loh sesuatu yang baru yang bisa diambil dari value kita kepada konsumen Anda kayak gitu. Jadi kalau case aslinya misal nih ya, Anda jualan makanan, kemudian frozen food kan lagi meningkat dan persaingan begitu ketat. Nah, Betul. kita mulai masuk ke konsumen, bagaimana cara menikmati, bagaimana pengantarannya, bagaimana Anda misalnya Anda punya value kecepatan membalas customer atau kecepatan membalas konsumen di WhatsApp gitu ya. Itu kelebihan Anda. Jadi kalau misalnya Anda punya itu di-share kan, kami akan melayani Anda
maksimal dalam 5 menit pasti sudah membalas WA Anda. Misal kayak gitu. Itu sesuatu yang baru di bisnis Anda, value baru. Nah, kemudian bagaimana progres itu bisa dijalankan itu divideokan. Jadi kita punya customer service 5 yang memegang handphone, begitu ada ting, ada masuk langsung membalas itu divideokan dan ditunjukkan kepada konsumen Anda sehingga konsumen Anda mengerti, oh ya ini memang bisa cepat membalasnya karena dia punya sistem yang seperti ini dan konsumen paham kayak gitu loh Mas. Jadi ada sesuatu yang baru tapi konsumen juga harus tahu kayak gitu Mas Billy. Oke, baik. Jadi memang meskipun jalan lamanya tadi masih bisa dikatakan stabil, tetap harus memikirkan juga ya mungkin untuk jalan Iya. barunya seperti apa begitu ya? Betul, untuk pengembangannya juga kan, which is kita nggak tahu ya jalan lama kita nanti akan di apa ya diamati, ditiru oleh kompetitor kan kita harus lebih kreatif, kita harus Betul. memikirkan bagaimana sih kita memenuhi kebutuhan konsumen Anda, bagaimana bisnis kita bisa long term kayak gitu itu kan kita harus lebih lebih apa ya lebih kreatif, lebih cepat juga, lebih responnya juga lebih oke kan kayak gitu Mas Billy. Oke, baik. Jadi meskipun masih baik-baik saja, sahabat tetap harus punya jalan baru juga ya. Ini karena kita juga tidak tahu konsumen bertanya sampai kapan juga. Mm-mm. Nah, Kalau kita menjadi sesuatu yang baru, menjadi pionir itu akan lebih luar biasa loh. Kita yang pertama melakukan ini kan kayak gitu Mas. Which is kita nggak tahu. Nanti kan pasti akan ada yang niru. Kalau ini berhasil, pasti ada yang meniru. Pasti ada yang meniru dan kompetitor kita juga melakukan, mereka juga melakukan riset. Ya mungkin aja mereka bisa jauh lebih baik. Tapi at least kita sudah menemukan yang baru. Oh ini loh, kita sudah ngeruk keuntungan di situ gitu loh. Sebagai pebisnis kan orientasinya kan pasti ke profit akhir. Jadi kita sudah ngumpulin profit di situ. Nah, jalan itu kemudian dipakai oleh kompetitor, ya udah. Yang penting kan kita udah punya market tuh. Kemudian kita mikirin jalan baru lagi. Jadi kalau misalnya kayak nonton film Korea lah, Mas. Jadi what's next? Ini ngapain ya? Habis ketemu orang ini, oh ini ceritanya kayak gimana? Oh, nextnya gimana? Gimana? Jadi berpikir ke depan. Nextnya ini kalau kayak gini habis ini. Jadi harus kreatif gitu sih Mas Billy. betul. Jadi lebih baik juga kita jadi pilot project ya untuk Benar. memancing yang lainnya juga. Heeh, Baik. heeh. Kemudian nanti juga akan kita bahas ini ciri-cirinya untuk perusahaan yang harus segera menemukan jalan baru seperti apa. Tapi Mbak Dia akan kita jeda terlebih dahulu ya. Ada beberapa pesan yang akan hadir ini. Oke. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Semangat, Kita sambut pilkada serentak. ayo, Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS, kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbuk Sidoarjo 2020. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Bea Cukai Sidoarjo. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan galon. Sahabat, info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Anda bisa telepon di 0821 3404 0289. Sekali lagi di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ini ada di Jalan Sawo, RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, masih dalam program Bisnis Talk untuk pagi hari ini bersama dengan Diah Widiatmoko selaku trainer dari Bara Kucing ya. Dan yang kita bahas sekali lagi adalah jalan baru dalam bisnis. Mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung ini, tadi sempat disinggung oleh Mbak Diah Widiatmoko, memang kalau bisa meskipun jalan lama masih baik-baik saja, tetap harus dipertimbangkan ya untuk memulai jalan baru. Karena kita juga tidak tahu misalkan bisnis Anda dalam bidang jasa atau mungkin produk ya. Ini kan kita juga tidak tahu konsumen ini sampai kapan nanti akan bertahan. Kemudian untuk sahabat yang nanti juga ingin bertanya, bisa disampaikan ke WhatsApp Suara Sidoarjo yang ada di 0821 3264 109, atau untuk langsung interaktif bisa call di 031 896 1514. Untuk sahabat-sahabat Jawa Timur yang saat ini sudah menyaksikan juga lewat channel YouTube, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Juga dengan sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung, FM 90,1, Prajangkasa Trenggalek, FM 88,9, dan Ersal Nganjuk, FM 105,3. Nanti bisa disampaikan di WhatsApp redaksi atau di kolom komentar di Suara Sidoarjo Live. Baik, Mbak Diah Widiatmoko, ini tadi kita yang bahas adalah terkait diperlukannya atau tidak jalan baru ini. Apabila jalan lama masih baik-baik saja, tadi juga sudah terjawab. Selanjutnya ini ciri-ciri perusahaan yang harus segera menemukan jalan baru ini yang seperti apa Mbak kira-kira? Yang pertama pasti dari sisi konsumen ya, apakah konsumen Anda menurun atau tidak. Kemudian bisa di breakdown dari laporan keuangan atau laporan penjualan. Ini fungsi sales dan marketing yang bekerja. Jadi kan sebuah perusahaan yang baik, even Anda mulai perusahaan kecil, oh saya masih UMKM, oh saya masih UKM. No,
UKM sekarang omsetnya ada yang luar biasa loh Mas Billy. Jadi ada UMKM, ada UKM, Anda pasti punya pencatatan ya. Bulan ini berapa penjualan, produk apa yang laku, bulan ini seperti apa. Coba diruntut dalam waktu at least 6 bulan terakhir, apakah terjadi penurunan yang drastis ataukah masih stagnan. Stagnan dalam arti kata ya nggak naik, ya nggak turun, standar aja segitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, omset saya baik-baik saja, ada yang bilang seperti itu. Yakin omsetnya, yakin apakah untuk perusahaan baik-baik saja? Coba dilihat. Ini yang dinamakan efisiensi. Kadangkala omsetnya merasa baik-baik saja, penjualannya bagus. Namun cek lagi laporan keuangan. Setelah dipotong ini itu, bayar itu, apakah profit yang Anda terima itu sudah sesuai dengan Anda? Jangan-jangan omsetnya menggunung, tetapi profitnya dikit. Jadi kan ini duitku neng di kabeh ya, perasaan penjualanku ku akeh, kalau bahasa Jawanya kan kayak gitu, tapi merasa profit tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kemudian coba cek lagi apakah tim Anda sudah bekerja dengan baik atau malah Anda mikirin tim Anda terus. Bedakan kalau punya karyawan ya, bedakan karyawan itu apakah aset atau beban perusahaan. Apa itu aset? Kalau aset berarti karyawan ini memang bisa menghasilkan omset atau uang masuk ke perusahaan. Yang kedua, apakah karyawan Anda beban? Karyawan beban itu seperti apa? Anda yang mikirin karyawan Anda, bagaimana gaji dia, bagaimana masa depannya dia. Itu karyawan yang menjadi ciri-ciri beban perusahaan kayak gitu. Jadi kalau Anda memiliki ciri-ciri 3 tadi, dari mulai yang penurunan atau cuman stagnan, kemudian omset tinggi tapi profit nggak seberapa, terus kemudian karyawannya tidak berkembang, sudah saatnya Anda harus mempunyai cara yang baru untuk memenangkan hati konsumen Anda agar menjadi loyal, kayak gitu Mas Billy. Oke, jadi meskipun omset tadi banyak tapi juga profitnya juga bisa berbanding terbalik gitu Mbak ya? 80% banyak yang seperti itu Mas. Itu biasanya karena apa Mbak kalau boleh tahu juga? Kebocoran di jalan, misalnya biaya marketing yang terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, bayar listrik perusahaan yang juga terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, misalnya ada sesuatu ya, ini sekarang pembelian apa yang tidak dicatat dengan baik, miss-nya di mana. Jadi ada bocor di jalannya gitu loh Mas. Jadi omsetnya memang tinggi, ternyata pengeluarannya juga tinggi. Itu kan juga profit perusahaannya tentunya akan berkurang. Ini harus terjadi efisiensi. Efisiensi itu apa ya? Efisiensi itu adalah perampingan untuk pengeluaran yang tidak urgent. Oke, Dan baik. penggemukan masukan-masukan yang dimana ini bisa dioptimalkan. Jadi kan kadangkala, kenapa saya selalu kalau misalnya memberikan seminar atau mentraining, itu membagi sesuatunya menjadi kayak Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 itu apa? Q1 itu yang urgent dan memang wajib dilakukan dan harus dilakukan dan memang dalam waktu dekat harus dipenuhi. Yang kedua, Q2 itu adalah yang urgent tapi tidak wajib, tapi memang harus. Yang ketiga itu yang tidak urgent tapi harus dibayar. Yang keempat tidak urgent dan tidak harus. Kadangkala pebisnis ini mendahulukan yang Q4. Jadi Oke. secara emosional, misalnya ada pembelian pembelian ini misalnya kalau lagi bisnis kursi atau apalah, pokoknya pembelian bahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan di saat itu, tapi karena lagi banyak order, duitnya lagi ada, saya harus beli bahan baku sekarang atau misalnya seperti itu, dan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi kadang-kadang mikir lagi ada duit, saya kulaan aja, ya itu kan tidak penting dan tidak urgent. Itu dilakukan di situ. Akhirnya di akhir bulan begitu dicatat, kok profitku jadi titik ya, iya kan habis beli bahan baku dan lain-lain, atau pengeluaran yang tidak perlu dilakukan. Misal ya, bukan saya tidak mendukung untuk Anda melakukan kayak refreshing atau outbound atau apa. Iya itu penting. Cuman kan seberapa penting dengan yang lainnya. Mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, mana yang memang harus, mana yang tidak harus, itu juga sesuatu yang harus benar-benar digali sih Mas Billy. Betul sekali, karena memang saat ini juga biasanya gampang tergiur ya orang kalau sudah pegang duit itu ya. Baik Iya, individu benar. maupun di perusahaan juga ini.
Benar kayak gitu Mas. Jadi kalau memang ngerasa oke penjualannya memang banter, memang tinggi, memang oke, tapi begitu di breakdown pengeluarannya juga luar biasa. Mana nih yang bisa kita minimize pengeluarannya, mana nih yang kita bisa skip. Oh ini nggak perlu, oh ini apa itu Anda harus tahu. Jadi jangan sampai itu tinggi ya omset tapi profitnya nggak ada, tetap kekurangan. Itu yang terjadi sih selama ini Mas. Baik, tadi juga sempat disampaikan Mbak Diah ya, ini juga harus memperhatikan karyawan, mana yang aset, mana yang beban. Kalau kita mengambil langkah terkait dengan karyawan, mungkin evaluasi atau mungkin repositioning ya, atau juga mungkin diganti begitu. Apakah ini juga termasuk salah satu bentuk dari jalan baru gitu, Mbak? Betul. Jadi gini, karyawan itu kadang-kala ada yang bilang kan, ada yang sangat apa ya, sangat bahasanya mohon maaf ya, bahasanya ada yang bisa dibina atau dibinasakan, misalnya kayak gitu ya, itu sangat luar biasa kalau bagi saya. Nah, kalau karyawan itu mungkin tipsnya ya, itu bisa di-labeling. Anda punya karyawan berapa, di-label aja, mana yang warna merah, mana yang warna kuning, mana warna hijau. Warna merah ini benar-benar tidak bisa dipertahankan. Warna kuning ini oke, dia masih bisa kita develop. Kita kasih training, kita kasih masukan, dia akan berkembang. Yang ketiga yang hijau ini yang bagus banget kayak gitu ya. Jadi kan jangan sampai yang merah yang toksik ini meracuni yang lain kayak gitu kan di dalam perusahaan. Nah, Anda juga harus siapkan form kompetensi pada saat jangan asal main pecat aja, jangan asal main cut aja atau apa yang sudah dia berikan ke perusahaan, kompetensinya dia seperti apa, itu kan harus dinilai. Apakah layak dia dikeluarkan atau apa, itu harus pertimbangan yang benar-benar real. Kayak gitu itu sih Mas Yudi. Jadi memang permasalahan pebisnis kan kalau nggak di omset ya di tim, di leadership kayak gitu Mas Yudi. Oke, baik. Jadi untuk jalan baru ini juga harus memperhatikan dua aspek sebenarnya ya. Dari Benar. aspek internal juga dari aspek eksternalnya juga. Betul. Kalau timnya oke, timnya bisa berpikir dengan benar, timnya pasti bisa memberikan masukan-masukan yang baru. Kayak misalnya selalu update informasi, selalu ketemu ini. Oh, Pak, ini loh saya tadi ketemu ini kompetitor kita melakukan ini. Kalau misalnya kita melakukan ini diajak berpikir itu bisa gitu loh Mas Billy. Jadi tim yang bisa melakukan tugas dengan baik adalah tim yang bisa bersinergi dan dia develop dirinya sendiri kayak gitu Mas. Baik, ini jadi saya sedikit teringat yang dulu pernah disampaikan oleh Mbak Dia juga kalau tidak salah, ini ada karyawan yang memang melek informasi dan juga pintar ini ya. Berarti masih ada kesinambungan juga ini dengan jalan baru ini. Benar. Punya karyawan yang melek informasi dengannya maksudnya gini, suka nggak dengan karyawan yang melek informasi? Saya kan bilang kayak gitu ya waktu itu ya. Suka, tapi saya tidak terlalu suka kalau karyawan hanya melek informasi saja. Jadi kan kayak misalnya kayak ya mohon maaf kayak lagi gibah gitu loh sama Mas Billy. Saya karyawannya Mas Billy ya, kasih contoh. Pak Billy, itu loh Pak, kompetitor kita loh Pak, dia sudah melakukan ini gitu. Hanya itu saja, stop di situ. Itu nggak bagus. Oke, baik. Kalau misalnya ownernya harus tanya what's next. Setelah kamu melihat itu apa yang akan kamu lakukan. Kalau misalnya karyawan Anda, oke, Pak Billy saya ketemu loh Pak, tadi ada ke konsep customer itu belinya kayak gini, kayaknya seru deh Pak. Kalau kita terapkan di tempat saya, ini kesusahannya di sebelah sini karena tim kita kayak gini. Itu yang luar biasa. Jadi memberikan informasi at least sekaligus juga dengan jalan yang tim kita pikirkan seperti itu. Jadi jangan bangga dengan tim yang suka memberikan informasi. Oke, ada satu sisi kebanggaan, tapi what's next? Kalau mau cari informasi kita googling aja sudah dapat, gitu kan. Jadi kan Betul. kalau misalnya melek informasi dan bisa berpikir ke depannya untuk perusahaan kita seperti apa, itu yang jempolan kayak gitu. Baik, jadi memang saat ini karyawan juga menjadi salah satu perhatian khusus ya. Betul, iya pastilah Mas. Pasti kan kita juga mikirin karyawan kita seperti apa, develop dia seperti apa. Siapa sih yang nggak mau punya karyawan pintar kan kayak gitu Mas. Betul sekali. Apalagi kalau karyawan pintar ini juga pasti nanti masukannya terkait dengan jalan baru juga pasti lebih luas ya. Baik, Mbak Dia, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan jalan baru ini. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk diambil? Nah, untuk sahabat-sahabat pendengar Jawa Timur lainnya juga bisa bertanya ya lewat grup, maksudnya kolom komentar di channel YouTube Suara Sidoarjo Live.
yang ada di Suara Sidoarjo Live untuk Anda, live streaming LPPL Radio Suara Sidoarjo. Kemudian untuk WhatsApp bisa dikirim pertanyaannya ke nomor 0821 3264 109 atau langsung call interaktif nanti bisa di 031 896 1514. Untuk sahabat-sahabat dari Erger Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek dan Ersel Nganjuk, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat Suara Sidoarjo, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 melalui kontak langsung, pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dilaksanakan secara terbatas. Pelayanan dapat dilakukan secara daring ya. Pelayanan secara daring bisa melalui Cika di WhatsApp Telegram 081 187 50400. Kemudian aplikasi mobile JKN ya, dan BPJS Kesehatan Care Center di 1500 400. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui WhatsApp bisa hubungi 0857 4870 8874 dan 0857 3399 2273. Sekali lagi di 0857 4870 8874 dan 0857 3399 2273. Informasi ini persembahan dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, ini tadi juga sudah ada satu pertanyaan, atau berapa ya pertanyaan yang masuk ya? Kita baca dua dulu deh, karena tadi sepertinya lebih dari dua ya. Yang sudah masuk ini dari WhatsApp Suara Sidoarjo, tapi saya beri kesempatan yang ada di redaksi untuk membacakan ini. Bersama dengan Ramah pada pagi hari ini, sahabat Jawa Timur, untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk.
Ya, yang pertama dari Bapak Rudi di Taman. Kalau diamati inovasi usaha baru yang bisa sukses sekarang ini, itu tergantung dengan viral atau tidaknya inovasi itu. Tapi inovasi usaha yang viral itu kebanyakan juga biasanya tidak bertahan lama, karena pasti akan banyak yang meniru dan konsumen juga akan lebih mudah bosan. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa menjaga konsistensi dari inovasi yang kita miliki jika itu sampai viral? Kemudian yang kedua dari Irma di Buduran. Kalau mau berinovasi dalam usaha itu, sebaiknya kita menargetkan pasar kecil yang spesifik terlebih dahulu, atau kita targetkan saja pasar yang besar dengan menonjolkan keunikan produk yang dimiliki dalam pemasarannya. Baik, jadi dua pertanyaan tadi. Ini yang pertama saya juga ingat pembahasan bersama dengan Mbak Dia juga. Ini terkait dengan es kepal Milo yang viral tapi juga tidak bertahan lama ya, karena cepat bosan ini mungkin untuk konsumennya sendiri. Pertanyaan dari Pak Rudi di Taman ini. Ya, oke. Inovasi usaha tergantung viral atau tidaknya. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita bisa bikin viral, tapi viral itu pasti tidak bertahan lama, bisa menjaga konsistensi ya. Oke, siap. Seperti yang saya jelaskan di pertama tadi ya Mas Billy ya, setiap kali membuat viral itu bagaimana caranya, Anda harus punya tim yang memang konsisten selalu membuat viral. Jadi idenya itu nggak boleh mati Pak Rudi, jadi harus apa ya, oh setelah ini apa, saat ini viral berjalan, jangan lengah. Itu yang terjadi permasalahannya kayak gitu sih Mas Billy. Jadi ini dagangannya lagi viral, apa yang dilakukan ownernya? Ngitung duit di belakang. Ngitung duit terus, tapi tidak melakukan apa nextnya next itu. Nah, kemudian bisa menjaga konsistensi viral karena kan konsumen cepat bosan. Iya, itu yang tadi saya bilang di awal. Jadi pasti akan ada yang meniru, pasti 100% saya yakin pasti ada yang meniru kalau sudah jadi viral. Tapi Anda pionernya, Anda sudah mengeruk keuntungan di depan. Setelah itu kompetitor Anda mengikuti, kemudian juga hal-hal yang viral itu, dan jadinya mereka tidak jadi viral lagi karena sudah terbiasa dan konsumen menjadi bosan. At least Anda sudah dapat profit di depan. Apa yang Anda lakukan saat Anda usahanya lagi viral? Ayo mikir nextnya gimana. Yang dijaga itu adalah konsistensi membuat keviralan yang lain dari produk Anda. Bukan menjaga satu viral itu. Kayak gitu sih Mas Billy. Oke, jadi memang kebanyakan sekarang kalau sudah ditiru ini cepat berpuas diri ya. Benar. Jadi kan memang es kepal Milo kalau memang mau di-upgrade lagi es kepal Milo tapi delivery dan tetap menjaga esnya itu tetap dingin, gimana caranya? Kemudian tidak hanya memakai Milo tapi es kepal apa pada saat itu, packagingnya seperti apa, kecepatan membalasnya seperti apa, es kepal Milo pada saat itu ya kan lagi antri-antrinya. Anda tidak perlu antri, kami sudah punya tim untuk bisa mengirim dan juga bisa order via online. Itu kan langsung dipikirkan untuk tingkat kreativitas timnya yang harus berpikir secara konsisten untuk cari apa next yang mau bikin viral, bukan satu viral itu dikonsisteni terus, nggak akan bisa jalan kayak gitu Mas Billy. Betul sekali, jadi harus tetap berinovasi terus menerus ya, jangan kalau sudah viral ngitung duit, ini biasanya jadi kendalanya. Iya, rata-rata gitu, tentang viral lagi rame lagi wantri, ownernya mana, di belakang lagi ngitung duit. Betul sekali, ini apalagi sering terjadi pada kaula muda ya, yang bisnisnya viral dan ini biasanya bertanya tidak lama. Kemudian ada juga tadi pertanyaan dari Mbak atau Ibu ya, ini Irma di Buduran. Ini kalau mau berinovasi ini sebaiknya melihat pasar atau bikin keunikan dalam pasarnya sendiri ini? Enggak, melihat pasar kecil atau pasar besar. Tadi pertanyaannya kayak gitu sih kalau nggak salah, benar ya? Kalau mau inovasi mau coba ke tesnya ke pasar kecil dulu atau langsung ke pasar besar, kayak gitu sih pertanyaan kalau nggak salah. Oh betul ya, betul. Baru saja dikasih redaksi nih untuk benar ya. Nah, saya kembalikan lagi, yang tadi tanya atas nama siapa Mas Billy? Irma ya ini ya. Mbak Irma. Oke, Mbak Irma, saya mau tanya Anda, pasar kecil, pasar besar capeknya sama nggak? saya tanya ke Mas Billy deh, kalau misalnya Mas Billy ini ya punya usaha dan pengen inovasi ya, saya tanya ke Mas Billy, Mas, ke market kecil dengan market besar tenaga yang dikeluarkan sama nggak? Biasanya beda sih ya.
pasti beda ya untuk pasar besar dan pasar kecil ini. Bedanya di mana? Kalau cara berpikirnya satu hari 24 jam, kalau Anda mikirin pasar kecil dan pasar besar dengan effort yang sama, dengan apa ya, dengan kekuatan tim yang sama, kalau saya sih mending langsung ke pasar besar. Jadi ada dua divisi. Begitu, baik. Ada dua divisi. Kalau memang Anda mau tes market, mohon maaf kalau memang karena kan kalau kita bikin inovasi tes market pasti ada biaya yang juga dikeluarkan, biaya marketing. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya data siapa target market Anda, wilayahnya di mana, namun Anda masih dalam terbatas dari diri Anda, timnya juga masih belum banyak, ya tesnya ke market kecil. Tapi market kecil ini yang benar-benar harus sesuai. Gitu sih Mas. Jadi capeknya ibaratnya kayak kerja keras dengan kerja cerdas kayak gitu. Kalau misalnya dikit sama banyak, tenaga yang dikeluarkan sama, duit yang dikeluarkan juga sama, tim yang bekerja juga sama, ya Anda move ke market besar. Oke, Ya baik. Tapi kalau misalnya Anda terbatas, ada pembedaan tenaganya, oh saya mau meluangkan sehari cuma 3 jam mikirin ini, tim saya yang saya libatkan cuma 1 atau apa, dengan effort sekecil itu ya kita tesnya lebih mengerucut ke market kecil kayak gitu. Jadi ya mungkin dibedakan saja apa yang mau disasar. Untuk produk ini apakah bisa dijangkau luas atau tidak. Kalau memang Anda mengerucut dan ingin membuat base konsumen yang loyal dari satu segmentase market tertentu, ya market itu yang Anda sasar. Jangan sampai Anda salah market. Yang pertama itu memang leads-nya, Mas. Dalam arti kata, memang target marketnya siapa dulu. Ya kan, itu yang paling penting. Jangan sampai Anda sudah mengeluarkan effort berlebih, tapi kolamnya Anda mainnya salah. Nah itu yang ada capek, yang ada pusing, tapi kok nggak laku-laku. Itu sih Mas Billy. Baik, tapi Mbak, misalkan ada perumpamaan ya, karena ini juga yang kita bahas adalah jalan baru, dan tadi juga sempat disampaikan Mbak Dia, ini meskipun jalan lama masih baik-baik saja, diibaratkan misalkan jalan lamanya ini ada di pasar besar, masih baik-baik saja, tetapi ini kita memulai bisnis, jalan baru bisnis ini, kita mencoba ke pasar kecil, ini bisa dikatakan downgrade atau justru inovasi Mbak? Inovasi. Oh baik. Market besarnya kan masih jalan dengan baik kan? Market besarnya kan masih dijalankan dengan oke, cuman kita mau segmentase pasar apa lagi nih yang kita mau sasar, target market baru mana lagi, itu kan kita berpikir tentang hal yang baru kan. Misalnya gini, Anda sekarang berbisnis baby shop misal kayak gitu ya. Nah itu segmentasenya kan marketnya luas ya kan, siapapun bisa beli, orang hamil, anak kecil dan lain-lain ya kan berikade. Tapi oke, karena sudah berjalan, sudah baik, kita mau segmentasinya lebih mengerucut dong. Ke siapa? Ke kakek sama nenek-nenek yang mau ngasih kado ke cucu pertama. Ya, segmentasinya ke situ. Ya udah, Anda boleh melakukan riset untuk apa sih kebiasaan kakek, nenek, warna yang suka mereka, kemudian sistem pengantaran seperti apa, kecepatan balas seperti apa, customer service yang ngemong seperti apa, itu kan semakin mengerucut ke situ sih Mas Billy. Jadi kan Anda effort, Anda buang dana di situ, tim Anda ada yang bekerja di situ, tapi Anda membuat satu kolam baru yang nantinya akan menjadi konsumen loyal Anda, which is ya bisnis yang besar, yang luas itu tetap terjaga dengan baik kayak gitu sih Mas Billy. Oke, baik sekali. Dari sahabat suara Sidoarjo dan juga Jawa Timur ya. Ini saya juga sampai kelupaan lagi kalau bersama dengan sahabat-sahabat Jawa Timur. Saking dalamnya mungkin pembicaraannya ya. Untuk saat ini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk sebenarnya lewat kolom komentar di channel YouTube ini Mbak Dia. Tapi kita akan bahas nanti ya setelah ada beberapa pesan. Demikian untuk sahabat-sahabat Jawa Timur juga nanti tetap bisa bertanya di channel YouTube-nya Suara Sidoarjo Live atau mengirimkan pertanyaan di WhatsApp radio masing-masing, mungkin untuk yang ada di Trenggalek, Tulungagung dan juga di Nganjuk. Kemudian nanti juga bisa disampaikan juga ya oleh sahabat-sahabat yang saat ini sedang menyimak. Sekali lagi kalau WhatsApp ada di 08213264 109 untuk warga Sidoarjo juga. Kemudian untuk nomor telepon call interaktif bisa telepon di 0318961514. Kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir.
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Papi, tahu nggak sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Ih, sekarang tanggal 10 tahu. Loh, terus? Papi nggak peka banget sih. Oh iya, tanggal 10 itu batas waktu bayar iuran JKN KIS setiap bulannya. Tenang Mi, Papi udah bayar kok. Kan sudah Papi daftarin program autodebit. Iya, itu sih Mami tahu. Maksud Mami? Coba kalau telat, kartu JKN KIS keluarga kita nggak aktif gitu kan. Dan kalau ada yang dirawat, bisa kena denda pelayanan deh. Karena itu, Papi selalu ingat bayar iuran JKN KIS paling telat tanggal 10 setiap bulannya. Tapi kalau tanggal 10 bulan 10, tanggal pernikahan kita kan Mi. Dan Mami selalu kuingat setiap hari. Oh, so sweet. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong semua tertolong. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, masih dalam program Bisnis Talk untuk pagi hari ini bersama dengan Mbak Dia Widatmoko, training dari Baraction Coach ya. Untuk sahabat tadi juga sempat ada yang bertanya lewat kolom komentar di Suara Sidoarjo Live di channel YouTube maksudnya. Ini Mbak Dia pertanyaannya dari Cu di Taman ini ya. Ini Cu siapa ini? Ini menanyakan usahanya mandek di masa pandemi. Ini jadi kepikiran untuk membuka usaha franchise kopi. Kira-kira usaha seperti ini menjanjikan atau tidak ya? Memang saat ini kalau dibilang perkopian merupakan salah satu usaha viral yang bertahannya paling lama ini kalau menurut saya. Kalau dulu mungkin es kepal Milo ini hanya beberapa bulan saat bulan puasa. Kalau dari perkopian sendiri 2 tahun masih eksis terus ya, bahkan semakin bertambah banyak untuk saat ini. Mungkin bisa dijawab, Mbak. Ya, saya jawab ya. Jadi segala sesuatu ya kalau ini ya Mas Billy ya, untuk usaha apapun itu apalagi usahanya lagi mandek dan sekarang kepikiran untuk franchise kopi. It's okay, nggak apa-apa. Tapi Anda harus tahu siapa yang harus Anda sasar, siapa konsumen Anda, daya belinya seperti apa. Kemudian bagaimana caranya mengambil target market Anda, kayak gitu sih Mas. Jadi jangan sampai kalau Anda punya franchise kopi tapi Anda bangunnya mungkin di tengah-tengah orang yang tidak suka ngopi kayak gitu Mas. Kemudian Anda punya beli franchise kopi tetapi Anda promonya tidak menggunakan bahasa orang yang mengenal dunia kopi kayak gitu. Jadi itu yang harus dijaga, harus tahu konsumennya siapa dulu gitu loh Mas. Jadi kalau misalkan mohon maaf mungkin bukanya di
tempat yang sedikit pedalaman ini cocoknya mungkin warung kopi ya. Kalau di perkotaan dekat anak muda ya buka perkopian ini seperti yang ada di beberapa tenda-tenda. Kalau misalnya di pedalaman gini Mas Billy tadi kan bilangnya di pedalaman. Kalau di pedalaman bikin warung kopi ternyata kanan kirinya kos-kosan perempuan yang nggak suka ngopi ya sama aja. Jadi kan tidak akan bisa menggait lingkungan sekitar kecuali Anda bisa promo di luar lingkungan itu untuk mentarget target market Anda siapa kan kayak gitu. Kalau targetnya orang-orang terdekat ya pasti tidak akan dapat. Kalau lingkungannya semuanya itu kos-kosan perempuan yang kerja, yang pulang langsung ke kos tidur, kalau nggak gitu keluar dijemput pacarnya, yang nggak ada waktu untuk ngopi. Yang benar ya warung atau apa, warung pembelian kebutuhan sehari-hari. Jadi harus dicek dulu sih sebelum membuka usaha baru agar tidak terulang lagi yang kemarin usahanya mandek kayak gitu Mas Billy. Oke, baik sekali. Jadi harus diperhatikan ya untuk tempat juga ternyata ini harus menjadi pertimbangan khusus ini untuk membuka jalan bisnis baru ini. Baik, Mbak Dia tadi saya juga sempat singgung ini terkait dengan berapa lama sih yang dibutuhkan untuk mengambil jalan baru ini. Untuk mengukur tingkat keberhasilannya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan akan dibahas di sesi sebelumnya ya. Tapi karena jawabannya tadi juga cukup panjang, harus kita jeda dulu. Baik, ini mungkin bisa dicoba. At least minim 3 bulan sih Mas. Jadi harus tahu benar-benar ya apa namanya untuk segmentasi marketnya apa yang harus dijalankan secara konsistennya dulu agar menjadi viral kayak gitu. Jadi yang penting mau move on gitu loh, nggak kembali ke solusi kemarin yang nggak berhasil dicoba lagi, solusi kemarin yang nggak berhasil dicoba lagi kan kayak gitu. Lebih baik Anda move on, cari sesuatu yang baru dan dapat satu target market yang baru kayak gitu Mas Billy. Baik, jadi 3 bulan ini waktu paling ideal atau mungkin minimal, Mbak? Kalau saya bilang ini minimal karena seminggu 2 minggu kita lihat dulu tes market dan lain-lain kan untuk mendapatkan apalagi new branding ya, untuk memperkenalkan bagaimana kita membuat viral, orang lihat, orang percaya, orang beli, kemudian apa yang baru bisa ngasih sesuatu yang baru. Orang kan pasti berpikir ya kayak gitu sih Mas. Apalagi jenis konsumen sekarang berbeda dengan konsumen yang dulu. Iya kan? Jadi mereka lebih pintar, cari informasi lebih baik, kemudian jempolnya juga mainnya lebih oke di Instagram, ngasih testi dan lain-lainnya kayak gitu-gitu sih Mas. Baik, kalau saya berpikirnya 1 bulan ini untuk uji coba dulu, bulan keduanya untuk melihat bagaimana respon masyarakat, mungkin untuk di bulan ketiganya ini harus memikirkan jalan baru lagi begitu ya, jadi tidak mandek begitu. harus jangan sampai tadi yang katanya Pak Rudi tanya ya viral sesaat, iya karena saat viral ownernya kemana? Ownernya ke belakang hitung duit ya, itu yang terjadi. Kemudian pada saat sepi mereka baru berpikir kok sepi ya, dan mulai lagi mikir sesuatu yang baru. Sebenarnya konsumen base-nya yang sudah ada yang datang kemarin harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu sih. Betul sekali. Nah ini tadi juga saya sempat dapat sign lagi dari ruang redaksi ya. Ada Rama ini, mungkin ada pertanyaan lagi ya Rama ya? Ya, ada satu pertanyaan dari Mas Joko ke WA redaksi. Saya mau buka inovasi usaha baru tapi memang modalnya tidak ada. Kalau saya mengajukan kredit ke bank di masa seperti ini untuk modal, apakah tidak terlalu beresiko ya? Oke, ini menarik sekali pertanyaannya ya. Mengajukan modal ini. Pertanyaan banyak orang Mas. Coba jadi reseller dulu aja Pak Joko. Jadi Anda sekarang kan lagi banyak tuh. Jadi ya Anda jadi reseller produk yang memang Anda yakin ini bagus, Anda yakin ini memang memberikan solusi kepada konsumen dan Anda tahu siapa yang Anda sasar, Anda jadi reseller dulu aja. Kalau Anda tahu kalau misalnya Anda mau ambil di bank itu sangat beresiko, Anda sudah berpikir ini sangat beresiko sekali. Kalau memang Anda merasa saya belum bisa kayak gitu, karena kan kita tahu berjalannya bisnis kita nggak tahu seperti apa. Kalau memang mau mengumpulkan modal di reseller, baik, ini sedikit terputus ya dengan Mbak Dia ya. Oh ini ya, ini udah masuk lagi? Sudah. Oke, jadi mungkin Joko tadi saran saya sih Anda jadi reseller dulu, reseller produk yang memang Anda yakini, produk ini qualified, ada target market yang Anda
kumpulin modal dulu dari situ. Kalau Anda ini keputus lagi ya Mas Masih Mbak, masih. atau jalan? Kayaknya keputus lagi ya saya lihat Masih Mas. jalan kok Mbak, Masih masih jalan jalan. ya. Jadi kalau Anda yakin itu ada resikonya terlalu tinggi dan Anda belum mampu, mendingan skip. Ya kan, kalau memang Anda sudah punya kalau dalam tanda kutip sudah dijagakan untuk misalnya continue tiap bulan Anda ambil tidak apa-apa. Tapi kalau udah sebaiknya Anda cari reseller dulu aja. Sekalian melatih skill berjualan Anda. Next, kalau misalnya Anda buka bisnis sendiri, Anda sudah tahu cara berjualannya seperti apa, kayak gitu sih Mas. Baik, jadi juga 3 bulan tadi ya, secara saat jadi reseller 3 bulan ini juga harus difikirkan matang-matang. Mungkin 1 bulan seperti apa, bulan kedua responnya semakin lama semakin seperti apa juga. Kemudian mungkin di bulan ketiga baru bikin pemikiran baru ini. Karena juga jangan terlalu nekat ya kalau masa-masa seperti ini. Iya, benar. Jadi reseller dulu aja Mas Joko. Jadi reseller dulu aja untuk produk yang kompeten kayak gitu. Baik, ini mungkin yang terakhir juga Mbak Dia ya, karena waktunya juga sudah kurang dari 4 menit. Tadi juga luar biasa, ada 4 pertanyaan yang masuk. Ini mungkin tips membuat jalan baru yang bisa on point atau tepat sasaran dan tidak hanya mengandalkan sebatas viral saja, mungkin nanti juga bisa disampaikan ini. Karena kalau sebatas viral juga, ini mungkin kalau kan beberapa pebisnis juga ada ya, ya mungkin malas berpikir ini. Ini mungkin bukan malas berpikir, berpikirnya juga sedikit lebih lama ini. Ini mungkin kalau 3 bulan kurang cukup lah. Ini mungkin seperti apa juga Mbak? Tips membuat jalan baru yang bisa on point atau tepat sasaran. Jadi ada beberapa sih. Saya share beberapa aja. Cari yang antum kemudian skip the problem. Kadang-kadang pebisnis itu berkutat pada problemnya. Skip the problem, kita harus mikir ke depannya seperti apa. Nah, kebenaran sekali kita mau ada acara sih Mas Billy dengan Coach Humphrey. Ini bukan seminar, bukan workshop. Jadi kalau seminar kan one way, Coach Humphrey akan menyampaikan materi dan audiens mendengarkan, mencatat kayak gitu ya. Ini lebih ke branding, lebih judulnya Let's Move On and Get Your New Market. Jadi bagaimana kita move on, bagaimana kita mencari new market, bagaimana kita berinovasi, itu nanti one by one bisa dengan Humphrey. Sangat terbatas untuk pengusaha, jadi tidak bisa banyak kelasnya ini, gitu sih Mas Billy. Jadi ayo ikut, harganya murah sekali, cuma 982.500. Ini via Zoom. Ini via Zoom ya. Jadi satu device mungkin bisa dipakai bareng-bareng 982.500 aja. Kalau memang mau informasi langsung telepon ke 031 739 0666 nanti menghubungi dengan Ibu Ayu kayak gitu ya, Mas Billy. Oke, bisa diulang nomornya, Mbak? Baik, ini sedikit terputus lagi ya. Ini mendekati akhir kebersamaan terputus ini. Ya? Nah, sudah tersambung lagi nih. Sudah ya, 031 739 0666 nanti dengan minta bicara aja dengan Ibu Ayu bagian untuk Let's Move New Market. Let's Move New Market ya. Ini coaching session Let's Move On. Jadi ayo kita move on dan kita mendapatkan satu segmentase market yang baru. Gimana? 23 dan tanggal 24 September Mas Billy kita live via Zoom. Jadi Anda di luar kota kan, Jawa Timur di luar kota juga masih bisa ikut ya. 2.500 harganya. Itu untuk satu device, silakan pakai rame-rame kan bisa juga kayak gitu. Betul sekali. Jadi ini untuk sahabat-sahabat Jawa Timur juga jangan khawatir ya, karena via Zoom pasti Anda juga bisa ikut. Nanti tidak hanya untuk warga Sidoarjo dan sekitarnya saja ya. Nah, tapi saya penasaran ini Mbak Diah tadi untuk tips, mungkin satu saja ya tips untuk membuat jalan baru yang bisa on point atau tepat sasaran. Karena kasih bocoran sedikit lah ya. Tadi sudah saya sebutkan, tadi saya sebutkan mungkin masih ini ya agak ini ya internetnya ya. Betul. Anti mainstream. Jadi kita harus dilatih. Nanti Coach Humphrey akan melatih kita untuk menjadi mainstream sama problem. Karena kan biasanya pengusaha akan bermain-main di problemnya terus, Nah, problem, let's move on.
move on kayak gitu sih Mas. Oke, jadi sudah lebih jelas ini ya. Jadi jangan hanya berkutit di problem saja, juga harus move on. Nah, untuk sahabat yang sekali lagi masih kurang mungkin dengan perbincangan kita yang 1 jam ini, bisa ikuti program bersama dengan sahabat-sahabat dari Bara Kucing ya. Nanti eventnya di tanggal 23 dan 24 ya Mbak ya? 24, betul 24, 23 dan 24. Kita mulai jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Jadi kita terbatas sekali, tidak bisa banyak pengusaha yang hadir, dan harganya juga kita bikin yang benar-benar bisa enak sekali, 900 dapat slice, dapat 2 hari. Anda silakan pakai dengan tim Anda kayak gitu sih. Betul sekali. Baik, kalau begitu saat ini sudah jam 8:01, kita sudahi terlebih dahulu ya untuk perbincangan kita pada pagi hari ini yang sangat bermanfaat juga untuk para pebisnis terutama yang muda-muda ini ya. Jangan hanya terpaku dalam viral-viral saja ini, harus terus berinovasi. Kemudian Mbak Diah, terima kasih atas waktunya kalau begitu. Semoga bermanfaat ya Mas. Betul sekali. Ini Ya, salam juga ya. untuk Coach Humphrey ya, kalau bertemu ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu untuk sahabat-sahabat di Jawa Timur, kita akhiri terlebih dahulu untuk kebersamaan dalam Business Talk. Untuk tema hari ini adalah jalan baru dalam bisnis yang baru saja juga disampaikan oleh Mbak Diah Widiatmoko selaku training dalam Bara Action Coach atau Bara Coaching ya, yang bisa Anda dengarkan juga untuk program Business Talk ini setiap Kamis pagi di jam 7, dan Anda bisa saksikan juga di channel YouTube di Suara Sidoarjo Live maupun di radio masing-masing.